Selamat siang Bu Nadia. Mas siang, maaf Pak Saiku, maaf. Tadi Ya. masih ada Pak Dirjen, jadi belum bisa kabur tepat. Apa Bu? Ya. Ya, kita mulai saja Bu Nadia ya. Boleh, Supaya boleh. efektif waktunya. Saya Ya, tahu boleh, Bu Nadia ini sangat sibuk sekali. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Nadia sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk kami wawancarai dalam rangka penerbitan di majalah kami Bu Nadia terkait dengan aktivitas Bu Nadia terkait dengan tugas Bu Nadia sebagai juru bicara COVID-19. Nah, nanti kami sudah menyusun daftar pertanyaannya. Nanti akan tim redaksi yang akan mewawancarai Bu Nadia. Saya sebagai Kepala B2 TT mengucapkan apresiasi dan benar-benar banyak terima kasih atas kesempatan diberikan pada tim redaksi kami untuk mewawancarai Bu Nadia. Begitu, Bu Nadia, saya persilakan teman-teman dari tim redaksi untuk melanjutkan wawancaranya. Silakan. Terima silakan, kasih. Pak Tri. Ya. Terima kasih Bapak Kepala. Ibu Bu Nadia, Ibu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dari Kementerian Kesehatan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan perkenannya untuk menjadi narasumber dalam rubrik yang akan kami tulis di dalam majalah Warta yang sudah kami kelola, dan majalah ini terbit setahun 2 kali, di mana sudah sampai terbitan ke tahun ke-9 menikah. Menikah yang kami akan tanyakan ke Ibu adalah terkait dengan vaksinasi, di mana Ibu menjadi juru bicara untuk kegiatan ini. Kami sudah sering melihat Ibu di media massa, di media elektronik, dan saat ini kami berbangga sekali Ibu telah berkenan untuk hadir di tengah kami untuk menjadi narasumber. Langsung saja Ibu, kami izin menanyakan satu persatu. Yang pertama adalah mohon pencerahan untuk tujuan utama dari program vaksinasi itu apa, dan jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia dan tersedia bagi masyarakat saat ini. Ya, terima kasih tentunya atas kesempatan ini. Saya mohon maaf baru bisa bergabung. Jadi kalau kita berbicara mengenai vaksinasi COVID-19 secara umum, ya ada 4 sebenarnya tujuan daripada vaksinasi COVID-19 ini. Yang pertama kita tahu adalah kita bertujuan untuk menimbulkan kekebalan kelompok, karena kita tahu dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentunya kita memerlukan kekebalan kelompok untuk bisa keluar dari situasi ini. Yang kedua, tentunya tujuan kita adalah mencapai perlindungan, ya, memberikan perlindungan kepada masing-masing individu, karena kita tahu dengan divaksin masing-masing individu itu akan mendapatkan perlindungan secara langsung dari manfaat vaksin tersebut, sehingga angka kesakitan dan kematian akibat COVID itu akan menurun. Yang ketiga tentunya adalah memperkuat sistem kesehatan kita, dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor lainnya, termasuk sektor sosial dan sektor ekonomi. Dan inilah tujuan vaksinasi, kita bisa meminimalkan dan mengembalikan produktivitas kita kembali di bidang-bidang terutama sektor ekonomi. Terkait dengan jenis-jenis vaksin, Ibu mohon penjelasan. Iya. Baik, jadi terkait dengan jenis vaksin, kita tahu sesuai dengan Kemenkes 9860 saat ini sudah ditetapkan ada 7 jenis vaksin yang dapat digunakan dalam program pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yaitu yang pertama adalah vaksin Sinovac, kemudian vaksin Bio Farma, kemudian ada vaksin Sinopharm, kemudian ada vaksin Novavax, vaksin AstraZeneca, kemudian vaksin Pfizer. Jadi ini adalah jenis-jenis vaksin yang memang kita
akan gunakan dalam program pelaksanaan COVID-19. Jadi rasanya sudah betul ya. 6 Ibu ya, ada 6. 7 harusnya. PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Novavax, dan Moderna, satu lagi, Moderna. Yang Bio Farma apa yang disebut merah putih itu Ibu? Nanti PT Bio Farma ini adalah semua vaksin yang dikeluarkan oleh PT Bio Farma. Jadi karena kita tahu kan Sinovac sendiri itu ada 2 jenis, itu vaksin yang kemarin kita langsung jadi beli, itu vaksin Sinovac, namanya CoronaVac sih sebenarnya. Kemudian saat ini yang kita gunakan ini vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini adalah vaksin yang bahan dasarnya itu dari Sinovac yang kemudian dibuat jadi oleh PT Bio Farma. Nah, nanti kalau vaksin merah putih akan diproduksi oleh PT Bio Farma, dia juga akan masuk dalam kategori vaksin PT Bio Farma. Jadi ada yang dibeli dalam bentuk bahan baku, ada yang sudah jadi ya Bu ya. Betul, ya. Kalau untuk Sinovac itu ada 2, ada yang sudah jadi, ada yang dalam bentuk bahan setengah jadi sebenarnya, bukan bahan baku, bahan setengah jadi. Boleh tahu Ibu dari negara mana saja ya impornya untuk ini bahan? Untuk impor vaksin jadi, kalau kita lihat untuk impor vaksin jadi itu kalau Sinovac itu kita tahu dari Cina, Sinopharm juga dari Cina, kemudian kalau AstraZeneca itu dari Inggris, kemudian kalau Pfizer itu adalah Eropa dan Jerman ya, kemudian kalau Novavax itu dari negara, sebentar saya lupa persis. Kalau Novavax itu kalau Moderna ini dari Amerika ya. Moderna itu dari Amerika. Kalau Novavax juga dari Amerika. Oke. Terima kasih Bu. Kalau ini Bu, prinsip atau cara kerja vaksin COVID-19 pada tubuh pasien itu gimana? Tubuh masyarakat yang sehat mungkin terutama. Iya, jadi kita tahu tadi vaksinnya ada 7 jenis ya. Nah, 7 jenis itu kita tahu vaksin COVID-19 ini banyak sekali platformnya. Ada platform yang tradisional ya, itu adalah platform yang menggunakan virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Kemudian ada platform-platform baru, kita lihat ada yang misalnya berdasarkan vektor ataupun bagian daripada virus tersebut, kemudian ada berdasarkan DNA dan juga ada yang berdasarkan RNA. Nah, kalau Sinovac, Sinopharm itu adalah vaksin yang platformnya itu adalah dari virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Sementara kalau AstraZeneca itu adalah viral vektor. Jadi genetik dari virus itu yang dilakukan modifikasi ya. Kemudian kalau yang RNA itu Pfizer, Moderna dan Pfizer itu adalah RNA. Nah, kalau yang ada lagi yang protein base itu Novavax, itu termasuk juga platform yang lama. Nah, kita tahu bahwa semua vaksin itu dalam izin edar dari Badan POM selalu mengeluarkan angka efikasi. Nah, efikasi ini adalah angka berapa persen resiko penularan yang mungkin terjadi atau berapa persen penurunan ataupun sifat proteksi ya dari vaksin tersebut kepada individu yang mendapatkan vaksin. Jadi kalau Sinovac itu 65%, berarti dia memberikan perlindungan terhadap terjadinya infeksi ataupun sakit COVID-19 itu sebanyak 65%. Jadi kita mendapatkan perlindungan tambahan 65% untuk tidak menjadi sakit ataupun terinfeksi virus COVID-19. Begitu juga dengan AstraZeneca, kemarin disampaikan efikasinya 62%, yang artinya memberikan perlindungan sebanyak 62% terhadap penularan ataupun resiko kita menjadi sakit COVID-19. Dengan kata lain, orang yang tidak divaksin itu 3 kali beresiko untuk menjadi sakit COVID-19 dibandingkan orang yang divaksin.
Kalau dari vaksinasi yang telah dilaksanakan sudah bisa dilihat efektivitasnya dari hasil evaluasinya belum Ibu? Kalau kita bicara mengenai sampai saat ini efikasi atau efektivitas daripada vaksin tersebut ya, karena kan kalau efikasi kita berbicara tadi ya berapa perlindungan yang diberikan ya. Sementara kalau efektivitas itu adalah tadi ya lebih melihat bagaimana dampak daripada vaksin tersebut, sehingga tujuan di awal kita bagaimana kemudian untuk membentuk kekebalan kelompok dan menurunkan angka kematian dan kesakitan itu terjadi. Nah, kalau sampai saat ini kita melihat bahwa cakupan daripada vaksinasi kita itu kan pada orang yang mendapatkan vaksin dosis pertama itu baru pada angka 5,9 juta. Sementara pada orang yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu baru pada angka 2,7 juta. Ya. Jadi angka ini tentunya kalau kita bandingkan dengan target ya, kalau target total kita di tahap sampai dengan tahap kedua ini kan adalah sekitar 40 juta sasaran. Nah, kalau kita melihat 40 juta sasaran ini, sementara capaian kita itu untuk dosis pertama itu kan baru 5,9 juta ya. Nah, dosis kedua tadi saya sampaikan 2,7 juta, berarti kurang lebih baru 14% lah dari total 40 juta tadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan total seluruh sasaran yaitu 181,5 juta, itu berarti kalau vaksinasi pertama itu baru 3,5%. Jadi masih sangat jauh kalau kita bandingkan dengan cakupan kita untuk mencapai 181. Nah, dampaknya kalau secara umum kita belum bisa menilai karena tadi cakupannya ini memang masih sangat kecil. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana dampak vaksin pada kelompok-kelompok tertentu, artinya misalnya kemarin kita melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan ya, jadi sudah hampir hampir total ya 100% mungkin tenaga kesehatan sudah mendapatkan dosis pertama dan sedikit lagi sekitar 1,2 yang sudah mendapatkan dosis kedua. Artinya kita bisa melihat pada kelompok populasi tenaga kesehatan ini angka penularan ataupun terjadinya penularan virus COVID-19 dan angka kematian pada tenaga kesehatan ini angkanya sudah menurun ya dibandingkan di awal-awal sebelum kita mendapatkan vaksinasi. Jadi pada kelompok yang sudah menyelesaikan tahap 1 dan tahap 2 misalnya pada tenaga kesehatan dari laporan yang ada angka kesakitan dan tentunya angka kematian ini menurun jauh dibandingkan saat sebelum mendapatkan vaksin. Jadi kita bisa melihat sih sebenarnya secara tidak langsung vaksin itu bisa bekerja. Tetapi kalau secara umum kepada masyarakat kita belum bisa menilai dampaknya karena cakupannya memang masih sangat kecil. Terima kasih Ibu. Kalau dilihat kan jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 250 juta, tapi tadi target akhirnya hanya 181. Angkanya 181 muncul dari mana, Ibu? Iya. Jadi untuk kita kan bertujuannya adalah mendapatkan kekebalan kelompok. Jadi ada perhitungannya adalah dari kondisi yang kita sebut sebagai reproduction number dari virus COVID-19 itu kita harus upayakan kurang dari 1. Jadi kalau RO-nya COVID-19 itu kurang dari 1, berarti pengendalian laju penularan itu di bawah yang terjadi sehingga tentunya diharapkan penularan itu bisa segera diputuskan. Nah, dengan perhitungan bahwa RO itu kurang dari 1, maka secara matematik didapatkan kurang lebih 2/3 dari 270 penduduk Indonesia itulah yang menjadi sasaran vaksinasi. Perhitungan awal itu sekitar 180 juta. Nah, pada waktu ditranslasikan ke dalam gambaran piramida penduduk Indonesia, itu didapatkan angka jumlah penduduk Indonesia yang usianya di atas 18 tahun dengan kondisi tanpa komorbid dan memiliki komorbid yang terkendali itu adalah angkanya 181,5 juta jiwa. Nah, akhirnya itulah yang kemudian ditetapkan karena kita akan menggunakan
berbagai jenis vaksin yang tadi kembali kita bicara efikasinya bisa berbeda-beda, sehingga untuk memastikan kekebalan kelompok itu terjadi, maka sasaran vaksinasi ditetapkan sebanyak 100%. Nah, 100% itu berarti total populasi yang tadi kita sudah hitung 180 juta sasaran. Nah, akhirnya kemudian karena pada piramida penduduk kita dapatkan 181, maka kemudian akhirnya diputuskan 181,5 juta tadi adalah sasaran vaksinasi untuk kita bisa mendapatkan kekebalan kelompok. Terima kasih Bu. Mengingat jumlah targetnya sangat banyak, guys, hampir 200-an juta, strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut apa saja, Ibu? Iya, kita tahu bahwa jumlah sasaran ini kan sangat besar ya, selain tentunya kita harus berhitung terkait kedatangan vaksin yang sebagian besar itu baru akan tiba di semester kedua 2021 ya. Artinya di bulan Juli kita baru akan mendapatkan jumlah stok vaksin yang cukup. Saat ini kita baru memiliki 35 juta dalam bentuk bulk, yang artinya nanti akan jadi dalam bentuk dosis via dosis vaksin, jadi itu kurang lebih 32 juta. Jadi 35 tuh jadi 32 juta ininya. Kemudian kemarin kita dapat 3 juta yang dalam bentuk jadi Sinovac, jadi kita 32, 5 juta, 35 juta ditambah kemarin AstraZeneca 1,1. Jadi kurang lebih baru ada 36,3 juta vaksin yang saat ini sudah kita terima dan sebagian masih berproses untuk menjadi vaksin jadi di Bio Farma. Nah, kemudian tentunya kita masih akan menerima kedatangan beberapa vaksin lagi ya, baik dari COVAX Facility yaitu vaksinnya AstraZeneca, dan juga kita akan mendapatkan juga vaksin kembali pengiriman dari Sinovac. Nah, kita lihat bahwa pada bulan Juli itu jumlah vaksin paling banyak akan kita terima. Kurang lebih nanti akan ada setiap mulai dari bulan Juli itu akan ada tambahan sekitar 50 juta dosis vaksin per bulannya. Nah, untuk tentunya kita mencapai target untuk bisa mendapatkan sasaran vaksinasi sebanyak 181,5 juta itu, kita melakukan berbagai percepatan. Artinya kita sudah menargetkan pada bulan Juli itu kemampuan kita untuk memberikan vaksinasi itu adalah 1 juta sampai 1,5 juta dosis per hari. Jadi total untuk dosis 1 dan dosis 2 itu kurang lebih 1,5 sampai dengan 1 juta dosis per hari. Nah, ini bagaimana untuk mencapai ke arah sana? Kita tahu ini kita terus melakukan ya tren peningkatan penyuntikan dosis per hari. Pertama dengan memperbanyak pelayanan atau vaskes yang bisa memberikan vaksin. Kita tahu kalau puskesmas itu kemampuan memberi vaksin per harinya itu adalah antara 50 sampai dengan 200 dosis per hari. Kemudian kalau rumah sakit itu antara 300 sampai dengan 500 dosis per hari. Tetapi kalau kita memiliki sentra vaksin bersama, seperti yang kita lakukan pada pemberian vaksinasi secara massal, itu kemampuan penyuntikan bisa dari 1.000 sampai dengan 5.000 orang per hari. Nah, ini tentunya akan mempercepat ya pelaksanaan vaksinasi untuk mengejar 181,5 juta target tadi. Jadi kita semakin banyak membuat tempat vaskes vaksinasi, juga kemudian tadi banyak membuat sentra-sentra untuk vaksinasi, tetapi tentunya membuat sentra vaksinasi ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta, misalnya dengan Grab, Gojek, ataupun misalnya dengan LIPO ya seperti itu, atau bekerja sama dengan BUMN seperti yang BUMN buka yaitu sentra vaksinasi bersama, atau bekerja sama dengan asosiasi telemedicine ya, ini juga kita lakukan. Nah, jadi hal-hal ini yang kita coba tambahkan, memperbanyak vaskes untuk bisa memberikan vaksinasi. Kedua adalah penambahan tim vaksinator, karena kita tahu bahwa tim vaksinator ini tidak cukup ya. Tim vaksinator ini kita tahu kan pelaksanaan vaksinasi itu ada 4 meja, mulai dari meja pendaftaran, meja screening, kemudian meja penyuntikan, dan terakhir adalah meja observasi. Nah, jadi adanya tim untuk vaksinator ini harus ditambah. Saat ini kan kurang lebih ada 81.000 orang yang sudah kita latih menjadi vaksinator.
Tetapi untuk tim vaksinatornya sendiri harus ditambah, baik dari bukan hanya tenaga medis ya, karena yang memberikan penyuntikan kan bisa dokter, bidan atau perawat. Tetapi untuk melakukan di meja 1 maupun meja 4 itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan tenaga non medis. Jadi tim vaksinator ini harus ditambah selain tentunya petugas vaksinatornya sendiri. Ke depan kita akan terus melakukan penambahan jumlah vaksinator sampai akhir ini sudah 81.000, mungkin kita akan terus tingkatkan sampai dengan 200.000 vaksinator dan tim vaksinator yang kita bentuk. Dan yang terakhir adalah berbagai macam tentunya upaya-upaya memberikan ataupun mendekatkan pelayanan vaksinasi ya, dengan kita melakukan vaksinasi bergerak, misalnya kita ke pedagang pasar, kemudian kita melaksanakan vaksinasi di perkantoran, kita melaksanakan vaksinasi di mall ya, ataupun di tempat-tempat perbelanjaan. Jadi itu upaya kita. Ya. Terima kasih Ibu, strateginya sudah sangat komprehensif. Namun di lapangan pada pelaksanaannya masih ada kendala tidak Ibu untuk pelaksanaan program vaksinasi ini? Iya. Ya, tentunya yang pertama adalah selain keterbatasan jumlah vaksin ya, kita ini karena tadi bahwa untuk mencapai sasaran di tahap kedua ini sebanyak 38 juta sasaran dengan jumlah vaksin yang ada, ini memang kita tidak bisa memberikan vaksin dalam satu waktu dengan jumlah yang mencukupi. Sehingga tentunya teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus melakukan strategi dan prioritisasi berdasarkan jumlah vaksin yang mereka terima. Jadi berdasarkan jumlah vaksin yang mereka terima, tentunya harus dilakukan kelompok mana dulu ya, karena kalau sekarang kan lansia dan pemberi pelayanan publik. Apakah fokus dulu kepada lansia yang pemberi pelayanan publiknya ditunda, atau pemberi pelayanan publik nanti siapa saja dari pemberi pelayanan publik yang akan diberikan vaksin. Jadi memang harus dilakukan prioritasi berdasarkan jumlah vaksin yang ada. Nah, yang lain mungkin kita tahu bahwa karena antusiasme dari masyarakat yang besar untuk mendapatkan vaksin, kadang-kadang terjadi kerumunan ya di tempat-tempat fasilitas pelayanan vaksin, sehingga tentunya untuk memastikan protokol kesehatan ini menjadi salah satu tantangan. Yang ketiga adalah proses registrasi, karena memang bahwa untuk mendapatkan layanan vaksin itu harus dilakukan proses registrasi terlebih dahulu sebelum tentunya mendapatkan pelayanan vaksin. Jadi ini yang menjadi penting untuk kita ketahui bahwa memang proses registrasi ini harus kita jalankan. Dan yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat adalah tentunya hoax ya. Misinformasi atau disinformasi ini luar biasa. Jadi kita harus betul-betul juga menyampaikan informasi-informasi secara teratur kepada masyarakat, dan tentunya masyarakat juga bisa mengakses informasi-informasi ini melalui tentunya situs-situs baik itu Kementerian Kesehatan atau KPCPEN ataupun juga dari sumber-sumber ataupun tentunya narasumber-narasumber yang bisa dipercaya ya, karena kalau hoax ini kan bisa menimbulkan keraguan untuk mendapatkan vaksin. Nah, yang kelima mungkin adalah kita tahu masih ada masyarakat yang ragu untuk menerima vaksin, jadi cenderung menunggu dulu kalau nanti temannya atau tetangganya atau kerabatnya sudah mendapatkan vaksin, baru kemudian mau untuk ikut diberikan vaksin. Jadi masih ada masyarakat yang ragu-ragu ini yang tentunya harus kita lakukan edukasi dan sosialisasi terus-menerus. Ibu, terkait dengan hoax tentang vaksin, kemarin berkembang tentang tripsin dari babi di AstraZeneca vaksin itu. Mohon penjelasan, apakah itu hoax atau bukan? Iya, jadi untuk AstraZeneca hari Jumat yang lalu MUI sudah mengeluarkan fatwanya, ya. Jadi fatwa terkait kehalalan dari vaksin AstraZeneca ini itu adalah fatwa nomor 4 tahun 2021 ya, di mana disebutkan bahwa vaksin AstraZeneca ini sifatnya adalah diperbolehkan, ya. Vaksin ini diperbolehkan, vaksin AstraZeneca ini diperbolehkan, sudah disampaikan oleh MUI bahwa
yang boleh itu artinya mubah. Mengapa? Karena memang proses pembuatan vaksin ini bersentuhan dengan barang yang haram, sehingga AstraZeneca tidak dinyatakan sebagai suci dan halal, tapi dinyatakan sebagai vaksin yang diperbolehkan untuk digunakan atau mubah. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa boleh digunakan. Pertama, karena kita tahu saat ini kita dalam kondisi mendesak dan darurat. Yang kedua adalah adanya keterangan dari ahli yang tentunya kompeten dan terpercaya. Kalau misalnya tidak kita berikan vaksinasi, maka bahaya dan resiko yang muncul itu akan menjadi besar. Yang kelima, kita tidak punya artinya pemerintah tidak punya keleluasaan untuk memilih jenis vaksin COVID-19 karena kan memang di global itu jumlah atau merek daripada vaksin itu terbatas, dan vaksin yang suci dan halal itu juga ketersediaannya tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi ya. Padahal kita ingin mendapatkan kekebalan kelompok untuk memvaksin 181,5 juta sasaran. Dan yang terakhir ada jaminan keamanan penggunaan oleh pemerintah. Dan saya rasa mungkin polemik ini tidak perlu kita perpanjang lagi ya, karena baik dari MUI maupun dari NU itu sudah mengatakan bahwa vaksin ini boleh digunakan. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kalau ini Bu, tadi kan masih bahan setengah jadinya dari luar negeri atau bahan jadinya juga dari luar negeri. Kalau potensi pengembangan vaksin dari tenaga ahli di Indonesia sendiri bagaimana Bu? Iya, kita tahu ya bahwa vaksin dalam negeri, baik itu vaksin Nusantara maupun vaksin Merah Putih, saat ini kan memang masih dalam proses ranahnya peneliti ya, atau lembaga penelitian lah seperti itu. Jadi memang artinya Kementerian Kesehatan ya kita akan mendukung dan menunggu sebenarnya lebih lanjut terkait vaksin dalam negeri ini, karena vaksin dalam negeri ini kan kita tahu masih ada yang dalam uji klinis tahap 1, ada yang baru mau masuk ke tahap 2, ada yang baru menyelesaikan uji di hewan coba. Jadi memang kita harus menunggu dulu sampai betul-betul semua tahapan dari uji klinis ini bisa diselesaikan. Kemudian nanti Badan POM akan mengeluarkan izin penggunaan daruratnya, termasuk juga nanti kita menunggu fatwa kehalalan dari MUI serta nanti proses produksi. Karena setelah vaksin ini ditemukan kan harus ada proses produksinya ya untuk kemudian bisa kita gunakan. Jadi harapan kita sih tahun 2022 vaksin dalam negeri ini atau vaksin Merah Putih ini sudah bisa siap kita gunakan. Ya. Kalau terkait dengan informasi Ibu, informasi program vaksinasi ini, apa yang dilaksanakan pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui dengan benar semua aktivitas yang dilakukan pemerintah dan juga informasi yang tepat dan akurat serta aktual terkait dengan vaksinnya itu sendiri. Okay. Jadi apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat agar informasi yang diterima itu benar dan memang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah gitu Bu, bahwa tidak menyesatkan atau tidak menjadikan masyarakat itu mendapatkan kesimpang siuran informasi sehingga tadi untuk menjadi penerima vaksin mereka jadi enggan seperti itu. Mohon penjelasan Ibu. Baik, jadi pemerintah itu sudah punya strategi komunikasi. Jadi strategi komunikasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi ada 2 pesan sebenarnya, yaitu vaksin aman, bermutu, dan efektif. Yang ketiga adalah, dan satu lagi pesannya adalah protokol kesehatan. Nah, dengan strategi komunikasi ini banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau kita berbicara mengenai strategi komunikasi ini kan mulai dari bagaimana kemudian ada komunikasi publik, ada pemberdayaan masyarakat, ada keterlibatan pemangku kepentingan ya, termasuk misalnya profesi kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, kemudian public figure, influencer dan sebagainya. Dan
saluran-salurannya tentunya dari mulai saluran yang konvensional ya, seperti misalnya adanya leaflet, brosur dan sebagainya, sampai dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada. Jadi mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya, termasuk juga web base, dan tetapi kita juga kalau terkait pelaksanaan, kita tetap melibatkan puskesmas, kader posyandu, kemudian kader-kader kesehatan yang ada, dan juga tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, serta tentunya kepala daerah itu menjadi role model ya untuk bisa menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19 ini. Dan kalau kita bicara mengenai media sosialisasi KIE, itu bersama KPCPEN, kita selalu mengeluarkan ya mengenai informasi-informasi, update-update tentang pelaksanaan vaksinasi maupun juga informasi-informasi terkait yang mungkin harus diketahui masyarakat ya, tentang misalnya tadi ada hoax cerita tripsin itu benar atau tidak, atau halal haramnya dari sebuah vaksin AstraZeneca, atau pernah kita juga mendengar bahwa masyarakat masih ragu-ragu karena ada efek samping. Ini juga kita sampaikan dalam berbagai bentuk sosialisasi melalui tadi organisasi profesi atau melalui berbagai seminar yang dilaksanakan oleh masyarakat. Terima kasih Ibu, informasinya sangat lengkap sekali. Satu lagi mohon Ibu berkenan memberikan pesan kepada pembaca kami, majalah kami terkait dengan vaksinasi COVID-19 menikah. Ya, jadi tentunya kami menghimbau bahwa vaksin ini memberikan manfaat kepada kita ya, untuk melindungi diri kita dan juga melindungi keluarga kita, karena vaksin ini menyebabkan kita tidak menjadi sumber penularan. Jadi jangan ragu divaksin. Pada saat vaksin, bersegeralah untuk mendapatkan vaksin. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini. Dan kami juga selalu mengingatkan, karena kita ini dalam situasi pandemi, artinya wabah yang luar biasa, wabah penyakit yang luar biasa, berarti ini kita dalam keadaan darurat untuk suatu kondisi kesehatan, maka selama masih dinyatakan pandemi, dengan vaksinasi tidak cukup untuk kita melindungi diri kita. Maka selain sesudah kita divaksin, tetap menjalankan protokol kesehatan, cepat mengetahui kondisi kesehatan kita melalui 3T, tentunya harus tetap kita terapkan selalu. Ya. Terima kasih Ibu. Tadi kita sudah berbicara, sudah mewawancari Ibu terkait dengan substansi dari vaksinasi, program vaksinasi di Indonesia. Kalau di next chapter-nya kami masih punya pertanyaan terkait dengan rubrik sosok yang ingin kami tampilkan di majalah kami, yaitu Ibu sebagai juru bicara. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancari saat ini, atau pertanyaan ini kami sampaikan kepada staf Ibu untuk kemudian dijawab secara offline? Bagaimana? Nggak apa-apa, kalau mau sekarang silahkan, saya ikut aja. Iya. Silakan. Terima kasih Bu.